Kalau disuruh milih satu bahan dapur yang paling khas Indonesia, mungkin banyak orang bakal jawab kecap manis. Coba bayangin, nasi goreng tanpa kecap, sate tanpa kecap, tempe bacem tanpa kecap. Rasanya seperti kehilangan identitas. Cairan hitam yang kental dan manis ini udah kayak bumbu wajib yang bikin makanan Indonesia terasa rumah banget. Tapi pernah nggak kamu mikir, dari mana sebenarnya asal kecap manis? Kenapa Indonesia bisa jadi negara yang sangat identik dengan kecap? Dan kok bisa sih cuma dari kedelai, garam, dan gula aren lahir sesuatu yang rasanya begitu rumit dan bikin nagih? Hari ini kita bakal kenalan lebih dalam sama kecap manis. Dari sejarah panjangnya, kandungannya, keunikannya, sampai bagaimana dunia luar memandang cairan hitam manis ini. Selamat datang di channel Kenalan Yuk. Di sini kita akan ngobrolin berbagai hal menarik yang ada di sekitar kita, mulai dari makanan, tanaman, sampai benda sehari-hari yang sering luput dari perhatian. Kalau kamu suka belajar sesuatu yang baru dengan cara yang ringan dan menyenangkan, yuk klik subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Asal-usul kecap sebenarnya jauh dari Indonesia. Ia lahir dari negeri tirai bambu. Sekitar 2500 tahun yang lalu, di Tiongkok kuno, orang sudah membuat bumbu fermentasi dari kedelai yang disebut jiang, semacam pasta asin. Seiring waktu, cairan dari fermentasi itu mulai dipisahkan dan disebut siyu atau kecap asin. Dari sinilah istilah soy sauce berasal. Kata kecap sendiri juga berakar dari bahasa Hokkien, yaitu kecap, yang berarti saus dari fermentasi ikan atau kedelai. Ketika para pedagang Tiongkok datang ke Nusantara pada abad ke-17, mereka membawa resep dasar ini. Tapi, orang Indonesia melakukan satu hal yang mengubah segalanya, menambahkan gula aren. Perpaduan rasa asin fermentasi ala Tiongkok dengan manis alami dari gula Jawa menciptakan sesuatu yang baru, kecap manis versi khas Indonesia. Sejak saat itu, lahirlah dua aliran besar di dunia perkecapan. Yang satu asin seperti di Asia Timur, dan yang satu lagi manis pekat seperti di Indonesia. Dan menariknya, Indonesia jadi satu-satunya negara di dunia yang kecap manisnya punya pangsa pasar lebih besar daripada kecap asin. Menurut data dari Kemenperin tahun 2022, konsumsi kecap manis di Indonesia mencapai lebih dari 500 juta liter per tahun, atau hampir 15 kali lipat dibanding kecap asin. Sekilas terlihat sederhana, tapi di balik rasa manis gurihnya, kecap punya proses yang panjang. Bahan utamanya kedelai hitam atau kuning, direbus lalu difermentasi menggunakan jamur Aspergillus oryza selama beberapa minggu. Setelah itu, hasil fermentasi dicampur garam dan dibiarkan lagi selama beberapa bulan untuk membentuk aroma khasnya. Nah, di tahap inilah bedanya kecap asin dan kecap manis. Kalau kecap asin langsung disaring, kecap manis justru ditambah gula kelapa atau gula aren hingga kental. Kadang juga diberi sedikit rempah seperti daun salam, serai, atau kayu manis untuk memperkuat rasa. Dalam satu sendok makan kecap manis, sekitar 15 ml, rata-rata mengandung 15-20 kalori dengan sekitar 4-5 gram gula. Artinya, satu piring nasi goreng dengan 2 sendok kecap manis bisa menambah hampir 40 kalori ekstra. Tapi di balik itu, kecap juga punya antioksidan alami dari fermentasi kedelai, serta asam amino yang membantu pembentukan rasa umami. Kelebihan kecap manis jelas mudah dipakai dan bikin rasa jadi harmonis. Cukup beberapa tetes, makanan yang tadinya biasa bisa jadi kaya rasa. Kombinasi antara manis, asin, dan sedikit gurihnya cocok buat lidah orang Indonesia yang suka keseimbangan rasa. Selain itu, kecap manis juga awet. Karena proses fermentasi dan kadar gulanya, kecap bisa disimpan berbulan-bulan tanpa mudah rusak. Tapi di sisi lain ada kekurangan juga nih. Kandungan gulanya yang tinggi bisa jadi masalah kalau dikonsumsi berlebihan. Menurut data Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula harian adalah 50 gram per orang. Nah, 2 sendok makan kecap saja sudah bisa menyumbang hampir 20% dari batas itu. Jadi, kalau tiap hari makan makanan berlimpah kecap, apalagi ditambah minuman manis, risiko kenaikan gula darah atau diabetes bisa meningkat. Selain itu, beberapa produk kecap di pasaran masih memakai pewarna karamel buatan yang kalau dikonsumsi terus-menerus bisa berpotensi mengiritasi lambung. Makanya, pilih kecap yang warnanya alami dari gula aren dan fermentasi, bukan dari pewarna tambahan. Sekarang bagian paling menggoda nih, makanan.
Nggak bisa dipungkiri, kecap manis adalah jiwa dari banyak masakan Indonesia. 5 di antaranya yang paling ikonik adalah 1. Nasi goreng. Hampir semua versi nasi goreng di Indonesia bergantung pada kecap manis untuk warna dan rasa khasnya. 2. Sate ayam Madura. Tanpa olesan kecap manis, sate ini kehilangan ciri utamanya. 3. Semur daging. Perpaduan manis dari kecap dan rempah seperti pala dan cengkeh bikin rasa dalam banget. 4. Tahu tempe bacem. Makanan rumahan khas Jawa yang manisnya berasal dari gula dan kecap yang diserap perlahan oleh tempe tahu. 5. Ayam kecap. Sederhana, tapi selalu sukses bikin nasi nambah. Uniknya, banyak kokil luar negeri yang belajar masakan Indonesia mengaku kesulitan meniru rasa otentik kecap manis. Karena rasanya bukan cuma manis, tapi punya kompleksitas khas hasil fermentasi kedelai dan gula aren yang jarang ditemukan di negara lain. Tahukah kamu, dalam budaya kuliner Indonesia, ada lebih dari 60 resep makanan yang mencantumkan kecap manis sebagai bahan utama. Dan menurut riset kecil oleh Universitas Gadjah Mada tahun 2019, 87% responden orang Jawa mengaku merasa makanan kurang lengkap kalau tidak ada kecap di rumah. Selain itu, Indonesia juga punya museum kecap di Semarang, dibuka oleh produsen kecap tertua yang menampilkan peralatan fermentasi dan botol-botol kecap dari abad ke-19. Kalau kamu perhatikan, kecap manis bukan cuma bumbu, tapi juga simbol budaya kuliner Indonesia. Meski banyak merek kecap besar, tapi setiap daerah punya versi dan mereknya sendiri. Di Jawa Tengah ada kecap legendaris seperti cap orang jual sate dari Tegal yang sudah ada sejak 1880-an. Di Jawa Timur ada kecap khas Kediri dan Tulungagung yang rasanya lebih pekat. Bahkan di Solo ada merek kecap yang disebut kecap arisan, karena konon diproduksi dari resep keluarga turun-temurun dan cuma dijual terbatas di lingkungan tertentu. Kecap juga punya makna sosial. Dalam budaya Jawa, kata kecap sering diplesetkan jadi kecapetan ngomong, alias terlalu banyak bicara, menunjukkan betapa kata kecap sudah akrab dalam kehidupan sehari-hari, bukan cuma di dapur. Percaya atau enggak, kecap juga pernah bikin heboh nih. Tahun 2013 ada laporan dari BPOM tentang beberapa produk kecap rumahan yang mengandung pewarna tekstil rhodamin B, zat berbahaya yang bisa menyebabkan gangguan hati. Kasus itu membuat pemerintah memperketat pengawasan produk fermentasi. Selain itu, tahun 2021 sempat viral kasus kecap palsu di Jawa Barat yang ternyata dibuat tanpa fermentasi hanya dari air garam, gula, dan pewarna. Walau rasanya mirip, kualitas dan keamanannya jelas beda jauh. Di luar negeri, kecap manis juga pernah bikin heboh. Di Amerika Serikat, otoritas makanan sempat menarik beberapa produk sweet soy sauce impor karena kadar natrium dan gula yang dianggap terlalu tinggi. Tapi lucunya, justru setelah itu permintaan kecap manis meningkat. Banyak restoran fusion mulai pakai kecap manis untuk menggantikan saus barbecue. Kalau kamu pikir kecap manis cuma terkenal di Indonesia, kamu salah besar. Di Belanda, kecap manis dikenal dengan nama kecap manis, hasil warisan masa kolonial. Sampai sekarang, hampir semua restoran Indonesia di Belanda masih mempertahankan resep itu. Bahkan di supermarket Belanda, kecap manis dijual di rak yang sama dengan saus tomat dan mustard. Di Amerika, kecap manis mulai naik daun berkat chef selebriti seperti Jamie Oliver dan Gordon Ramsay, yang menyebutnya The Secret Sweet Soy Sauce from Indonesia. Bahkan situs kuliner internasional seperti The Spruce Eats menyebut kecap manis sebagai salah satu saus paling serbaguna di dunia. Pertanyaannya sekarang, apakah kecap manis akan terus eksis di masa depan? Jawabannya hampir pasti iya. Karena sampai sekarang Indonesia masih jadi produsen dan konsumen kecap manis terbesar di dunia. Menurut laporan Statista tahun 2023, penjualan kecap manis di Asia Tenggara tumbuh lebih dari 6% per tahun. Dan diperkirakan nilainya mencapai lebih dari 2 miliar dolar Amerika Serikat pada 2030. Bahkan di era modern sudah mulai muncul kecap rendah gula, kecap organik, dan kecap vegan. Inovasi ini menunjukkan bahwa kecap bisa beradaptasi dengan gaya hidup sehat tanpa kehilangan rasa khasnya. Jadi kalau kita pikir lagi, kecap manis bukan cuma bumbu dapur, ia adalah identitas rasa bangsa. Dari dapur kecil sampai restoran besar, dari warung pinggir jalan sampai meja makan keluarga, kecap manis menyatukan rasa dan kenangan. Bayangkan, satu tetes cairan hitam kental itu membawa sejarah perdagangan, perpaduan budaya, dan selera khas Nusantara yang sulit ditiru dunia.
Selama orang Indonesia masih suka makan dengan rasa manis, gurih, dan penuh cerita, kecap manis nggak akan pernah benar-benar hilang dari meja makan kita. Kalau menurut kalian, selain kecap manis, hal sederhana apa yang sering bikin penasaran tapi jarang dibahas? Tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa kita angkat di pembahasan berikutnya. Kalau ada hal-hal yang perlu ditambahkan, silahkan tulis juga di komentar. Maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian, karena channel ini juga masih terus belajar bareng kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Yuk untuk konten seru dan edukatif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.